suatu situasi yang sangat menantang. Dan semua keluhan itu kami terima, dan saya sangat bersimpati dan berempati kepada orang tua dan murid-murid dan juga guru-guru dan kepala sekolah, bahwa harus secara sekejap mereka terpaksa beradaptasi terhadap suatu format yang berbeda total dengan anggaran yang mungkin pas-pasan, ya kan, dan harus segera melaksanakannya secara cepat. Selalu pada saat saya dapat menerima banyak kritik mengenai PJJ, saya harus pertama mengklarifikasi bahwa ini bukan kebijakan yang kami inginkan. Kami terpaksa melakukan PJJ karena opsinya, karena ada krisis kesehatan, opsinya masih ada pembelajaran walaupun tidak optimal atau tidak belajar sama sekali. Gitu. Dan resikonya untuk tidak melakukan pembelajaran jarak jauh itu, atau tidak, paling tidak kita mencoba mengoptimalkan, itu sangat besar untuk negara dan masa depan kita. Oke, Mas Menteri, kalau di awal-awal pandemi mungkin orang masih maklum karena kan ini kedaruratan begitu. Tapi kan ini kita bicara sudah masuk ajaran baru loh. Ini sudah Agustus, berarti sudah 6 bulan. Apalagi kemudian kan kita sempat mengatakan masih akan sampai beberapa bulan ke depan. Jadi rasa maklum itu tergantikan dengan rasa, hey, apa nih yang sudah dilakukan? Masa akan seperti ini terus? Apa yang sudah dipersiapkan? Oke. Jadi beberapa hal mungkin yang perlu diutarakan. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan, karena ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi ini juga krisis ekonomi, bisa dibilang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dana BOS yang dikirim langsung dari pemerintah pusat ke masing-masing rekening sekolah untuk pertama kalinya dibebaskan untuk memberikan fleksibilitas khusus untuk PJJ. Jadinya boleh tanpa batas digunakan untuk alat TIK, dan pulsanya bukan hanya pulsa guru, pulsa murid, artinya pulsa orang tua. Ya, jadi ini mohon ditekankan lagi karena banyak orang tidak tahu. Semua dana BOS diberikan kewenangan untuk kepala sekolah menggunakan anggarannya untuk pulsa untuk muridnya, untuk peralatan TIK, dibutuhkan tablet, laptop, dan koneksi. Mas Menteri, dalam prakteknya di lapangan ada yang takut menggunakan itu karena merasa ini nanti takut korupsi dan sebagainya. Ada yang justru kemudian malah tidak terkontrol. Jadi ada dua ekstrim yang terjadi di lapangan. Jadi tidak semudah itu menetapkan kebijakan, tapi implementasinya itu lain cerita. Memang, dan itu adalah tantangan di lapangan yang memang tidak. Karena sudah bertahun-tahun sulit sekali kepala sekolah merasa was-was dalam pengeluaran anggarannya. Jadi ini adalah semua effort yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala dinas untuk mensosialisasikan bahwa ini adalah legal. Dan bukan cuma buat TIK dan pulsa ya. Kita juga mengingatkan bahwa guru-guru honorer yang di banyak sekali sekolah kita itu adalah mayoritas. Mereka itu juga boleh, yang tadinya di limit cuma 50% daripada dana BOS, ini sekarang tidak ada pembatasannya sama sekali. Jadinya kalau memang yang dibutuhkan untuk guru honorer silahkan. Tapi yang penting Mbak Nana adalah itu harus diskresinya kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin unit pendidikan yang mengetahui sebenarnya kebutuhan sekolah itu apa. Konkretnya Mas Menteri, bisa tidak sekarang orang tua murid yang sedang menyaksikan Mata Najwa, berdasarkan tadi omongan Mas Menteri, kepala sekolah boleh mengambil diskresi menggunakan dana BOS untuk pulsa. Mereka bisa mempush, mereka bisa meminta kepala sekolahnya mengeluarkan dana itu? Bisa, tentunya dengan kesesuaian kebutuhan kepala sekolah. Tapi bisa. Untuk menjawab pertanyaan itu, mohon juga agar semua kepala sekolah, guru, dan orang tua tahu dana BOS boleh digunakan untuk pulsa murid untuk pelajaran PJJ. Tapi bukan cuma itu Mbak Nana, ada beberapa lagi. Satunya lagi yang akan dikeluarkan, bayangkan Mbak Nana, kita ditantang untuk melakukan revisi kurikulum, jalan kurikulum yang biasanya itu minimal mau merubahkan kurikulum itu 3 tahun Mbak Nana. Kita dipaksa melakukan dalam waktu 3-4 bulan. Jadi ya baru alhamdulillah sebentar lagi, artinya dalam waktu beberapa hari ke depan kami akan meluncurkan kurikulum COVID, kurikulum darurat, di mana semua standar pencapaian yang tadinya sangat merepotkan guru untuk beradaptasi karena dikejar tayang kurikulum, jadi semakin ramping dan fokus kepada kompetensi inti dan dasar yang benar-benar fondasi. Kurikulum COVID? Kurikulum, namanya nanti ada, saya belum boleh bilang. Tapi ini untuk semua tingkatan, untuk SD, SMP, SMA akan ada kurikulum baru? Ada SD, SMP, SMA. Dan pembedanya dengan kurikulum yang sekarang ada di mana intinya? Penyederhanaan secara dramatis. Sehingga yang tadinya harus semuanya di-cover oleh guru-guru kita, sekarang terfokus kepada yang benar-benar esensial. Dan di tailor-made untuk pembelajaran jarak jauh? Nah, itu satu, pertama. Yang kedua adalah
spesifik untuk SD, di mana pembelajaran jarak jauh itu paling sulit. Anak-anak SMP dan SMA masih bisa lebih mengikuti. Tapi untuk SD dan PAUD misalnya itu jauh lebih sulit. Jadinya untuk yang tingkat SD, kami menciptakan modul-modul PJJ. Artinya, kalau ini diikuti guru-guru, modul-modul ini khusus desain untuk di rumah dengan ada bagian orang tuanya, partisipasi orang tuanya, dan juga bagaimana guru membimbing. Tapi sifatnya adalah modul-modul kerja di rumah, belajar di rumah. Nah ini yang kami akan memberikan kepercayaan diri bagi guru-guru kalau dia mengikuti ini, dia itu 100% masih dalam regulasi Kemendikbud dan dia bisa percaya diri menggunakan kurikulum baru ini. Karena ini banyak sekali keluhan yang kita dapatkan. Di luar itu, terakhir satu hal yang mungkin sering terlupa, kami juga mengeluarkan sekitar 3 triliun Mbak Nana dari BOS afirmasi dan BOS kinerja karena kami mendengar jeritan sekolah-sekolah swasta di seluruh Indonesia. Selama ini kan sekolah swasta itu dengan banyak orang tua yang tidak mampu membayar SPP karena kondisi ekonomi yang telah krisis ekonomi ini. Jadi kami juga membantu pertama kalinya kami ubah BOS afirmasi dan BOS kinerja yang sebelumnya hanya untuk sekolah negeri. Kita kerahkan juga untuk sekolah swasta. Karena kami mendengar keluhan dari mereka juga, Mana. Oke, dan yang jelas keluhan yang paling nyaring dari teman-teman dede-dede mahasiswa. Saya mendengar keluhan-keluhan ini dan ini cuplikannya apa yang ingin